Jadi kalau untuk pengaman sebuah power ini, di sini saya sudah pasangkan satu box fuse untuk plus di bagian bawah, satu box fuse untuk di bagian min. Jadi sama antara kiri dengan kanan ini sama-sama ada box fuse. Jadi kalau sewaktu-waktu ada kendala di bagian power ini, sahabat-sahabat harus melepas di bagian skrup ini untuk penggantian fuse. Tapi ingat, karena di bagian yang sebelah sini ini dekat sekali dengan stop-start, karena stop-start ini tegangan 220 volt atau tegangan listrik langsung. Jadi sahabat-sahabat pastikan untuk kabel listriknya ini harus sahabat lepas dulu. Jangan asal copot atau jangan asal masukkan tangan di sini, khawatirnya nanti tersentuh ke bagian stop-start, nanti bisa lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tak bisa disebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya ingin mereview sebuah power yang sudah selesai saya rakit, karena hari ini hari finishing untuk keseluruhannya. Untuk powernya menggunakan box power yaitu Bell MP10. Jadi kenapa saya suka sekali menggunakan box Bell MP10 ini, karena untuk di bagian boxnya ini sangat kokoh sekali ketimbang box-box yang lain. Dan kebetulan di sana juga Bang Andi lagi proses perakitan juga. Nah, itu lagi perakitan juga box Bell MP10 juga, karena dibuat nanti sama persis seperti ini. Jadi sebelum saya lanjut, saya mengajak teman-teman seperti biasa di channelnya IDS Audio, kita ngopi dulu. Yuk kita ngopi. Ya, karena di luar cuaca mau turun hujan, jadi mudah-mudahan masih terkejar, masih keburu untuk membuat video ini, karena kalau sudah turun hujan ini sangat berisik sekali di tempat ini. Oke, jadi di sini untuk sebuah power ini pesanan Pak Bosku yang berada di daerah Sulawesi. Jadi untuk alamat Pak Bosku di sini alamat Jalan Pelita Dusun Bira Keke, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Rumah di samping SD 116 Bira, depan TK Al Ikhwan. Oke, jadi seperti itu. Jadi barangkali buat sahabat-sahabat yang tidak tahu kode pos untuk daerah Bulukumba, jadi di sini ada kode posnya 92571. Itulah kode pos, yaitu Bulukumba, Sulawesi Selatan. Jadi powernya seperti ini, menggunakan terapo 40 ampere dan dibuat 2 channel. Jadi power ini power kelas AB. Jadi mungkin sahabat-sahabat heran sekali mengapa untuk transistornya ini satu daerah atau satu kampung ini sangat banyak sekali untuk di bagian transistornya, karena ini berdasarkan permintaan dari Pak Bosku. Jadi kemarin saya kurangi, setelah saya kirim fotonya dengan Pak Bos kan transistornya sekian-sekian, jadi ditambahlah lagi untuk di bagian transistornya. Jadi untuk fasilitas atau spek di dalamnya sebuah power ini yaitu menggunakan elko sebanyak 16 buah. Jadi seperti ini. Terus kalau untuk fasilitas lagi yang di depan, di sini ada ditambah kipas 12 cm, di sini ada ditambah kipas 12 cm. Terus kalau untuk di bagian belakang ini, mohon maaf sahabat-sahabat, di belakang ini berantakan. Nah, ini kipas lagi di bagian belakang, ini kipas lagi. Kenapa saya simpan di bagian luar kipas ini? Karena heatsinknya ini sangat panjang sekali, jadi mentok sampai ke sini. Jadi tidak ada ruang untuk 2 kipas. Untuk yang berikutnya ini nanti akan dibuatkan heatsink yang tidak terlalu panjang seperti ini. Jadi menggunakan 4 kipas juga depan belakang. Cuman heatsinknya saya cari yang agak sedikit lebih pendek supaya bisa kipasnya di dalam. Karena ini heatsinknya terlalu panjang, jadi kipasnya harus di luar satunya. Jadi seperti itu. Jadi untuk sebuah power ini sudah dilengkapi dengan stop start, sudah dilengkapi dengan protect speaker. Jadi buat sahabat-sahabat yang menanyakan, Bang, apa fungsinya PCB ini? Jadi PCB ini fungsinya tidak ada apa-apa, hanya sebagai
pengaman aja, karena di sini ada stop start ini tegangannya tegangan AC 220. Jadi khawatirnya untuk safety-nya aja ini dipasang PCB ini mau dilepas atau dibuang, nggak dipasang sama sekali ya nggak apa-apa. Jadi kalau sudah dipasang PCB ini jadi 100% sudah kelar. Jadi seperti ini untuk di bagian power spek di dalamnya. Jadi ada kemarin sahabat-sahabat menanyakan, Bang, abang menggunakan dioda berapa ampere? Untuk di bagian dioda ini menggunakan 50 ampere yang saya hubungkan langsung ke bagian bodi. Maksudnya ditempel ke bagian bodi sekaligus untuk menyerap panas biar bodinya jadi pendingin untuk di bagian dioda, yaitu di bawah ini. Di bawah elko ini ada diodanya untuk di bagian power ini. Jadi sahabat-sahabat kemarin ada juga menanyakan, Bang, kenapa saya merakit power teraponya panas? Jadi terapo itu memang panas Pak Bos, tapi tidak terlalu panas. Jadi hangat-hangat aja. Jadi seperti itu. Tapi kalau terlalu panas sampai menimbulkan bunyi keratak kritik itu biasanya ada masalah di bagian dioda, entah di bagian transistor, itu biasanya ada masalah. Jadi di sini untuk di bagian transistor menggunakan transistor Toshiba 2SC 5200 dan pasangannya. Dan kalau untuk kode lot yang digunakan di sini 524 kode lotnya. Karena ini polnya cukup lumayan besar. Jadi heatsinknya ini saya gunakan heatsink yang cukup lumayan tebal juga, tapi masih hangat untuk di bagian heatsink, walaupun saya menggunakan kipas double 4 buah seperti ini. Karena kenapa saya double kan untuk di bagian kipas? Karena kipas bawaan untuk sebuah box Bell MP10 ini hanya menggunakan 9 cm. Jadi kalau untuk power sub speaker 18 itu enaknya menggunakan yang 12 cm. Jadi saya pasanglah double kipas, yaitu di depan kiri kanan. Cuman kipasnya ini agak mantap sedikit sahabat-sahabat. Jadi bervariasi warna. Karena warnanya hanya ada warna merah dan warna kuning. Jadi daun kipasnya itu yang satunya ini warna kuning, yang satunya ini warna merah. Jadi kenapa bisa, Bang? Karena ada stoknya satu-satu aja. Jadi kalau kipas yang biasa-biasa, yang warna hitam itu ada, cuman cari yang bagus, ya adanya merah satu, kuning satu. Jadi seperti itu. Jadi dipasanglah di bagian depan sini. Untuk tiupan anginnya itu supaya lebih kencang, karena kipas 12 cm itu biasanya lebih kencang untuk tiupannya. Jadi untuk kali ini saya buat tiupan sebuah kipas ini, yaitu dari depan meniup ke bagian belakang. Biasanya saya buat kipas itu meniup dari belakang ke bagian depan. Jadi kali ini saya rubah menggunakan tiupan anginnya menghisap dari depan menghembus ke bagian belakang. Karena kalau saya buat menghembus dari belakang ke depan, karena kipas di bagian belakang sana itu kipas 9 cm. Jadi ini 12 cm. Jadi hanya membuang angin yang 9 cm yang menurut saya anginnya kurang kuat. Jadi saya putar balik untuk di bagian kipasnya membuang ke bagian belakang. Jadi yang 9 cm itu menghisap angin yang 12. Terus di sini buat sahabat-sahabat, ada sahabat-sahabat yang menanyakan, Bang, kenapa saya punya kipas putarannya laju tapi anginnya kurang kencang? Jadi untuk saran sahabat-sahabat, untuk di bagian kipas usahakan kalau memasang kipas ada ventilasinya seperti ini. Ini ventilasi atau sirkulasi udaranya untuk menghisap udara dari luar dan menghembus ke bagian belakang. Tapi kalau tidak ada ventilasinya seperti ini, ya anginnya itu tidak ada dapat angin karena tertutup. Kedua, jangan sahabat rapatkan untuk di bagian kipas, yaitu terlalu nempel ke bagian dinding. Jadi ada jarak kurang lebih setengah atau 1 cm kalau memang terlalu mepet. Jadi paling minimnya setengah cm atau 1 cm dari dinding untuk sirkulasi udaranya dari kiri kanan itu bisa dapat. Jadi tidak terfokus ke bagian ini aja. Jadi harus ada jaraknya. Jadi seperti itu buat sahabat-sahabat. Terus ada lagi buat sahabat-sahabat yang menanyakan, Bang, untuk di bagian saklar on off itu biasanya abang menggunakan yang berapa ampere? Karena yang ada jual di tempat saya untuk saklar on off ini hanya ada jual yang kurang lebih 10 ampere. Seharusnya saya harus menggunakan
Kalau ada yang lebih besar saya gunakan yang lebih besar, tapi yang adanya hanya yang 10 ampere, jadi saya gunakan yang 10 ampere aja untuk di bagian saklar on off-nya. Karena juga sudah dibantu untuk di bagian stop start. Karena kalau sudah stop start sudah berfungsi, ini sudah aman. Jadi untuk spek di bagian dalamnya seperti ini buat sahabat-sahabatku. Jadi ini permintaan Pak Bosku untuk transistornya seperti ini. Oh, ini mantap. Jadi untuk di bagian heatsink ini menggunakan heatsink 3U. 3U atau 3U umumnya. Jadi kalau untuk teraponya ini terapo pesanan khusus. Jadi pesanan khusus sesuai dengan permintaan Pak Bos. Jadi seperti ini kalau kita pandang dari samping. Nah, seperti ini. Oke. Seperti itu. Dan di bagian sini, jadi ini mohon maaf buat sahabat-sahabat, tempatnya sangat berantakan. Nanti saya akan buatkan juga untuk sahabat-sahabat untuk pengetesan sebuah power ini seperti apa untuk hasil suaranya. Jadi ini hanya sekedar review saya aja dulu untuk di bagian power ini. Jadi buat Pak Bosku yang videonya belum saya buat di YouTube, jadi mohon maaf untuk di bagian videonya belum sempat dibuat karena banyak sekali permintaan-permintaan yang harus dipenuhi. Jadi di sini untuk lampu sinyal, ini ada lampu sinyal satu yang B dan ini lampu sinyal yang A. Sementara yang ini ialah lampu protek. Jadi kalau dinyalakan ini seperti ini. Setelah protek main, lampu ini langsung hidup. Tapi kalau untuk lampu sinyal setelah ada musik, jadi contohnya seperti ini. Sobat perhatikan di sini. Nah, ini. Jadi kalau tidak ada suara, dia tidak ada mengeluarkan cahaya sama sekali. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk lampu sinyal setelah ada suara, kalau untuk lampu protek setelah lampu proteknya main. Karena kalau untuk di bagian box seperti ini, saya sangat suka karena sangat kokoh sekali. Nah, diangkat seperti ini tidak sekali tebeliut kalau bahasanya. Nah, biasanya kalau box-box yang lain itu biasanya senyap. Ini sudah terangkat di bagian yang kita angkat, di sininya masih turun, di sininya masih turun. Ini karena power ini sangat berat sahabat-sahabat. Ini. Oke, karena ini power ini lebih dari 30 kilo sahabat-sahabat. Jadi seperti ini buat sahabat-sahabat power Pak Bosku yang berada di Bulukumba. Bulukumba ya tadi ya. Jadi powernya sudah selesai karena habis lebaran ini boleh dikatakan power yang pertama kali selesai untuk di Ismail Dadang. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan seperti itu jawaban saya. Jadi mohon maaf juga kalau memang ada salah-salah kata. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Nanti akan saya buatkan juga untuk review sebuah power ini berikutnya menggunakan aksesoris karena untuk uji coba masih berlangsung untuk besok karena sekarang udah mau menjelang maghrib dan cuaca lagi turun hujan. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.